Yang satu mengatakan bahwasanya Allah itu baru akan mengetahui perbuatan seorang hamba tatkala hamba tersebut melakukan perbuatannya, dan ini tentu menyalahi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah mengetahui perbuatan seorang hamba kecuali setelah hamba tersebut melakukannya, karena ini adalah kebalikan daripada Allah Alim, Allah Maha mengetahui. Kelompok yang sebelahnya juga mengatakan bahwasanya seorang hamba itu tidak mampu berbuat apa-apa, begitu. Dia sebagaimana wayang, begitu. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan tentang perbuatan seorang hamba atau takdir seorang hamba dengan keyakinan yang tengah-tengah, wasato. Apa kata Ahlus Sunnah wal Jamaah? Allah itu memiliki kehendak, kemudian hamba juga memiliki kehendak. Tetapi kehendak Allah, kehendak hamba itu bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pagi hari ini Allah masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat iman yang masih tertancap pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan dari Allah, Allah mewanti-wanti kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan majelis kita. Pada pagi hari ini masih membicarakan tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah. Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah menciptakan takdir bagi setiap hamba. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa khalaqa kulla syai', wa khalaqa kulla syai'. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Ya. Wa yadkhulu fi dzalika af'alul ibadi fahiya khalqullahi wa fi'lul 'abdi. Makna kulla syai', setiap sesuatu, termasuk di dalamnya af'alul ibadi. Allah yang menciptakan perbuatan-perbuatan para hambanya. Meskipun taifah-taifah, kemudian para kelompok di dalam tauhid itu terbagi menjadi beberapa keyakinan tentang Allah ketika menciptakan fi'lul ibad, ataupun Allah menciptakan perbuatan-perbuatan hamba. Ya. Bagi taifah yang lain, misalkan taifah Qadariyah atau Mu'tazilah, berkeyakinan berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang satu mengatakan bahwasanya Allah itu baru akan mengetahui perbuatan seorang hamba tatkala hamba tersebut melakukan perbuatannya, dan ini tentu menyalahi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah mengetahui perbuatan seorang hamba kecuali setelah hamba tersebut melakukannya. Karena ini adalah kebalikan daripada Allah alim, Allah maha mengetahui. Kelompok yang sebelahnya juga mengatakan bahwasanya seorang hamba itu tidak mampu berbuat apa-apa, begitu. Dia sebagaimana wayang, begitu. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan tentang perbuatan seorang hamba atau takdir seorang hamba dengan keyakinan yang tengah-tengah, wasata. Apa kata Ahlus Sunnah wal Jamaah? Allah itu memiliki kehendak, kemudian hamba juga memiliki kehendak. Tetapi kehendak hamba itu bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba karena bergantung terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia mampu mengusahakan daya dan upayanya, begitu, maka kita rajin-rajin berdoa, mudah-mudahan apa yang kita kehendaki ini sesuai dengan takdir baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkesesuaian maka bersyukurlah kepada Allah, kalau tidak atau berupa takdir buruk maka bersabarlah kepada Allah. Dan ini adalah sifat orang-orang yang beriman, dan sifat ini tidak dimiliki kecuali dari orang-orang yang beriman. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman itu. Apabila mereka mendapatkan kebaikan, apabila mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat yang baik, maka ia akan bersyukur atas nikmat tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila ia mendapatkan ujian, takdir buruk baginya, maka ia akan bersabar, sabara wa syakara. Maka di sini disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan, termasuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khalqullahi wa fi'lul 'abdi. Semua makhluk, kemudian perbuatan-perbuatan semua makhluk, apa yang dikerjakan oleh semua makhluk yang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah menciptakan, faqaddarahu taqdira, tidak lupa, tidak dibiarkan begitu saja, kemudian Allah menciptakan atau mentakdirkan takdir bagi mereka. Kata Syekh Shalih Fauzan, qaddara kulla syai'in mimma khalaqa minal ajali wal arzaqi was sa'adati was syaqawah.
Allah juga yang menciptakan atau mentakdirkan untuk kita bagaimana ajal kita, sampai di mana ajal kita, wal arzaqi, kemudian rizki yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, tertakar dan tidak akan tertukar, begitu. Was-sa'adati, apakah ia akan bahagia, itu juga telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain bahwasanya Allah menciptakan kolam, kemudian Allah berkata kepada kolam tersebut, memerintahkan kepada kolam tersebut, uktub, begitu, tulislah. Kemudian kolam ini bertanya, wa ma aktub, apa yang akan aku tulis wahai Allah? Uktub maqadira kulla syai' hatta taqumas sa'ah. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, manusia, itu 50.000 tahun sebelumnya, waktu akhirat Allah sudah menciptakan kolam tersebut, yang dengan mudah kita artikan barangkali dengan pena, begitu. Kemudian uktub, kata Allah, tulis. Apa yang akan aku tulis wahai Allah? Uktub maqadira kulli syai' hatta taqumas sa'ah, kama qala. Tulislah semua takdir setiap sesuatu yang aku ciptakan sampai ya hari kiamat. Was-sa'adah wasyaqawah, kemudian sebaliknya daripada sa'adah, kebahagiaan itu apakah dia bahagia atau tidak bahagia. Wa hayya'a kulla syai'in ya lima yasluhu lahu. Ini bukti kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk setiap hambanya. Wa hayya'a, dan Allah mempersiapkan dan Allah memberikan kulla syai'in, setiap sesuatu, lima yasluhu lahu, ya, Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini ataupun di langit itu apa yang terbaik, apa yang bermanfaat untuk hambanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, salah satu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, meskipun Allah menciptakan itu semuanya, tidak boleh menisbatkan keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hayya'a kulla syai'in lima yasluhu lahu. Maka dalam kitab sebelumnya yang kita bahas, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, ketika seorang hamba itu bermaksiat kepada Allah, kemudian ketika ia ditanya, mengapa kamu bermaksiat kepada Allah, maka kita dilarang untuk mengucapkan ataupun mengatakan, bahkan menisbatkan kemaksiatan itu kepada Allah. Ya, saya sudah takdirnya bermaksiat, ya sudah saya bermaksiat kepada Allah. Tidak, tetapi keyakinan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dilarang untuk menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sejatinya wa hayya'a kulla syai'in lima yasluhu lahu, ya. Dan Allah menciptakan dan Allah mempersiapkan dan Allah semuanya menyediakan untuk manusia apa yang terbaik, kemudian apa yang bermanfaat untuk manusia. Qala Ibnu Katsir, kemudian ya, Syekh Shalih Fauzan mengutip perkataan Ibnu Katsir, nazzaha nafsahu anil waladi wa anis syarik. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dari dirinya dari memiliki anak, wa anis syarik, kemudian memiliki partner. Thumma akhbara annahu khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Senada dengan Syekh Shalih Fauzan, Ibnu Katsir juga mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya ia menciptakan segala sesuatu, setelah menciptakan segala sesuatu faqaddarahu taqdira, dan Allah menciptakan takdirnya bagi setiap hamba. Ai kullu syai'in mimma siwahu makhluqun wa marbubun. Ini dia kata kuncinya, bahwasanya setiap sesuatu selainnya makhlukun wa marbubun. Setiap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk, itu adalah marbub, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala akan binasa dan akan musnah. Wa huwa khaliqu kulli syai'in wa rabbuhu wa malikuhu wa ilahu. Wa kullu syai'in tahta qahrihi wa tadbirihi wa taskhirihi wa taqdirihi. Intaha. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, ya, mengatakan dalam sebuah perkataannya, aku tidak pernah takut, kemudian aku tidak pernah risau
karena takdirku ataupun karena rizkiku sudah terukur, tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah perkataannya Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau permintaanku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berbahagia dan aku akan bersyukur kepada Allah. Tetapi kalau permintaanku itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, aku akan lebih bersyukur dan aku akan lebih berbahagia karena Allah Maha tahu apa yang terbaik untukku, kata beliau. Jemaah yang dirahmati Allah, maka puncaknya ketika seorang hamba meyakini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang takdirnya, tentang tauhidnya kepada Allah, maka akan muncul kesimpulan bahwasanya inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini puncaknya, sesungguhnya salatku, hidupku dan matiku dan segalanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, fala tadribullahul amthal, begitu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan di ayat sebelumnya yang kita sampaikan baru saja tentang segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, tentang rizkinya, tentang apakah ia berbahagia ataupun tidak berbahagia, ajalnya, ya kapan dia akan sampai, fala tadribullahul amthal, maka jangan jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu baginya. Kita satukan ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sesuatu. Begitu. Yanha subhanahu an darbil amthali lahu wa darbul mathali huwa tashbihu halin bihalin. Itu menyamakan Allah dengan sesuatu, maka menyamakan Allah dengan makhluknya, kata Syekh Shalih Fauzan, tashbih halin bihalin, di setiap rinciannya, di setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa kanal musyrikuna yaqulun, karena orang-orang musyrik dahulu mereka berkata, innallaha ajallun min ay ya'budahu alwahidu minna fala budda min ittikhadi wasitatin bainana wa bainahu. Ini keyakinan orang-orang musyrik, kata Syekh Shalih Fauzan, bahwasanya Allah itu butuh kita itu untuk supaya sampai kepada dia, maka butuh perantara. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perantara. Begitu. Kami untuk sampai kepada Allah itu tidak bisa langsung, kata orang musyrik. Loh, kok musyrik paham itu? Iya, orang-orang musyrik dahulu itu mereka tahu bahwasanya Allah itu pencipta. Mereka tahu, ya, naluri sehat mereka itu, mereka tahu fitrah mereka sebagai manusia, mereka tahu bahwasanya Allah menciptakan. Tetapi ketika disuruh untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah, mentauhidkan Allah, mereka menolak. Mereka lebih suka tentang agama-agama, kemudian Tuhan-Tuhan peninggalan nenek moyang mereka. Maka di samping itu pun mereka memiliki keyakinan orang-orang musyrik dahulu, innallaha ajallun min ayya'budahul wahidu minna. Allah itu tidak mungkin langsung kita bisa usul kepadanya. Fala budda min ittikhadi wasitatin bainana wa bainahu. Ini keyakinan mereka. Jadi supaya kita sampai kepada Allah, begitu, kita harus memiliki perantara antara, ya, dirinya dan diri kita ini. Fakanu yatawassaluna ilaihi bil asnami wa ghairiha. Makanya mereka beribadah kepada patung-patung itu, kemudian mereka berkeyakinan bahwasanya itulah cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tashbihan lahu bimulukid dunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala diserupakan dengan patung-patung tersebut, jamaah yang dirahmati Allah. Fanaha subhanahu an dzalika li'annahu subhanahu la mathila lahu. Kemudian jangan sampai kamu sama dengan orang-orang musyrik itu, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan patung-patung yang mereka sembah. Kemudian lebih dari itu, mereka juga berkeyakinan bahwasanya Latta yang mereka sembah itu adalah perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aslinya adalah ilah. Kemudian Uzza yang mereka sembah itu adalah perwujudan dari Al-Aziz, sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengatakan
ya, wala yushabbah bihim, Allah tidak akan pernah sama. Kemudian Allah itu tidak ada tandingannya apapun. Bahkan ketika mereka ya berkeyakinan bahwasanya patung-patung itu, asnam-asnam itu adalah tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan engkau tidak mengetahui. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ya berfirman kepada kita ataupun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, qul, ya, katakanlah wahai Muhammad, al-khitab lin nabi, wa fi dzalika dalilun ala anna al-Qur'an kalamullah. Jamaah yang dirahmati Allah, maka kalimat qul dalam Al-Qur'an itu baik qul huwallahu ahad, ya, dan kalimat qul yang lainnya di dalam Al-Qur'an ini, kata Syekh Shalih Fauzan, menandakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadi ujian dahulu kepada Imam Ahmad ketika khalifahnya pada saat itu ya berkeyakinan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu berkeyakinan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian akhirnya Imam Ahmad ya dipenjara, kemudian disiksa. Jamaah yang dirahmati Allah, dipaksa untuk berbalik keyakinan bahwasanya ya Al-Quran itu bukanlah firman Allah, bukanlah kalamullah. Kemudian Al-Quran itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Alasannya mungkin bagi sebagian orang logis. Mengapa ya ia mengatakan berkeyakinan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk begitu. Kalau Al-Quran itu adalah kalamullah, maka kata dia berarti Allah itu punya mulut dong begitu. Kalau Allah punya mulut berarti sama dong dengan hambanya, dengan makhluknya. Katanya Allah itu tidak sama dengan hambanya. Padahal keyakinan yang kita bangun, jamaah yang dirahmati Allah, yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah dan juga dalam kitab-kitab yang lainnya, maka itu tidak benar. Bahwasanya ya keyakinan itu tidak benar. Allah itu maha tahu tentang dirinya sendiri. Kita tinggal beriman aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yaliku bijalali. Ketika Allah itu mengabarkan ia memiliki tangan, ketika Allah itu mengabarkan sifat-sifat yang lain, maka kita serahkan kepada Allah, kita imani kepada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya bagaimananya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, innama harrama rabbil fawahish, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan keburukan, ay ja'alaha haraman, dan Allah itu menjadikan yang haram-haram itu buruk. Jemaah yang dirahmati Allah, mungkin kita ya bertanya dan menyoal begitu, apa tujuannya Allah itu mengharamkan sesuatu, toh ia juga yang ya menciptakannya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala begitu. Mungkin ya selintas itu adalah pikiran yang rasional, tapi tidak. Sesungguhnya apa yang diciptakan, baik kita sendiri ini, baik ciptaan Allah yang lain, ini kan ujian untuk kita semuanya. Ujian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan yang halal kemudian untuk kita ya kerjakan. Kemudian Allah menciptakan yang haram untuk kita jauhi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau muncul lagi pertanyaan, ngapain Allah itu, apa alasan Allah itu mengharamkan ya babi misalkan? Kemudian muncul pertanyaan begitu. Oh, berarti babi itu diharamkan karena babi itu misalkan mengandung cacing pita misalkan, sebagaimana yang sering kita ketahui. Berarti kalau tidak ada cacingnya berarti halal misalkan. Jamaah yang dirahmati Allah. Atau babi itu misalkan memakan kotoran sendiri, maka diharamkan untuk manusia. Timbul lagi pertanyaan, kalau begitu kalau tidak makan kotorannya berarti halal dong? Oh tidak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Babi itu haram ya karena Allah yang mengharamkannya, itu adalah puncak daripada peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah. Analogi ya sederhananya, meskipun ini tidak akan mungkin sama kepada Allah, waliyadzubillah, kita sucikan Allah dari permisalan-permisalan begitu. Misalkan seorang guru membuat soal, kemudian soalnya itu dibikin pilihan ganda, kemudian
ya A B C D misalkan, hanya satu yang benar, kemudian ya yang tiga salah begitu, bukan menandakan bahwasanya gurunya itu bodoh. Ngapain dicantumkan jawaban-jawaban yang salah? Atau juga ia sudah mencantumkan jawaban yang benar, kenapa tidak cantumkan jawaban yang benar saja? Tidak, tapi sejatinya itu adalah ujian untuk kita pilih mana yang benar, mana yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rasul, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, kita diberikan akal supaya kita mampu memilah dan memilih mana yang baik untuk kita. Jangan tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan justru kita yang mengikuti langkah-langkah setan. Innama harrama rabbil fawahish, jadi dijadikan haram jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma dhahara minha wa ma batan, keburukan yang terlihat ataupun keburukan yang tak terlihat, ini juga dikatakan ya dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma'siyatin yatasabbabu anha al-itham, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita wal baghya bi ghairil haq wa an tusyriku billah ma lam yunazzal bihi sultana. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditutup oleh Syekh Shalih Fauzan dalam penjelasan ayat-ayat ini tentang kebesaran Allah ini, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian itu mengatakan atau berkata tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui. Minal iftira wal kadhib, tentang kesombongan-sombongan kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beriman, bahkan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada pada orang-orang musyrik dan ada orang-orang yang sombong kepada Allah. Wal kadhib min da'wa anna lahu waladan, kemudian kebohongan-kebohongan dan kedustaan-kedustaan terhadap Allah bahwasanya Allah itu memiliki anak. Maka di dalam hadis yang lain jamaah yang dirahmati Allah, Allah mewanti-wanti melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir saja bumi itu hancur berantakan, kemudian langit itu terpecah, bahkan gunung-gunung itu hancur, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika apa? Ketika anda'awa lirrahmani walada. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala dikatakan Allah itu memiliki anak, maka akan muncul jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketegasan daripada para ulama ketika seorang mukmin itu, seorang yang mengaku beriman kepada Allah, begitu mengucapkan selamat Natal misalkan, maka itu adalah kalimat-kalimat kekufuran yang kemudian mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah ini, apapun alasannya. Maka secara tidak langsung jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengucapkan itu, kita mengatakan kepada Allah bahwasanya Allah itu memiliki anak, begitu. Bahwasanya Allah itu memiliki keturunan, padahal Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, kamu itu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui tentang kedustaan-kedustaan mereka bahwasanya Allah itu memiliki anak. Wa nahu dzalika, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun sebagai penutup daripada kajian atau pembahasan tentang takdir yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, tentang ketetapan-ketetapan yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqaddarahu taqdir. Maka Allah menciptakan kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mentakdirkan yang baik dan buruk, semua ajal, kemudian kehidupan, kematian, sampai kita nanti masuk surga atau masuk neraka, waliyadzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Saya kira cukup sekian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.